Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Bumi Rotalun Horor Mencekam. Kali ini kita akan ceritanya yaitu mengenai dua sejoli yang melakukan perbuatan ilegal di sebuah makam Cina, kuburan Cina, yang akhirnya terjadilah hal seperti ini. Itu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, meluncurlah sebuah sepeda motor merek Honda Vario, motor sejuta umat yang kualitasnya kaleng-kaleng, yang sering patah rangka dan catnya cepet pudar. Dengan motor yang belum lunas itu, sebut saja namanya Ferdi dan Dewi. Kebetulan hari itu hari Minggu, di mana mereka berdua berkencan untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang belum lunas itu. Dan sepeda motornya pun sebenarnya masih milik orang tuanya, karena dia kan masih sekolah, jadi belum punya hasil untuk bekerja. Dengan Vario kreditan model terkini itu, mereka berdua berboncengan sambil bercandaria, karena memang mereka adalah dua sejoli yang sedang dimabuk asmara. Akhirnya setelah mereka putar-putar entah kemana tujuannya, yang penting dia bisa berduaan di atas kendaraan kreditan itu, maka dia akhirnya memutuskan untuk berhenti di sebuah warung sambil membeli beberapa minuman mineral dan beberapa potong kue. Mereka pun melanjutkan perjalanan sambil toleh-toleh tentunya mencari sebuah tempat yang aman, sepi, tidak terlihat oleh banyak orang, agar supaya mereka bisa memadu kasih dengan aman tanpa dilihat oleh siapapun. Mereka terus berjalan menyusuri jalanan yang agak terjal itu, jalanan pinggir kampung yang agak jauh dari jalanan utama. Sampailah dia di sebuah gubuk yang terpencil yang berada di sudut kampung. Rupanya gubuk itu tidak terawat karena jarang disinggahi, karena memang gubuk itu agak wingit, karena di belakang gubuk itu ada sebuah makam yang kurang terawat, yaitu makam yang tulisannya huruf-huruf kanji gitu, yang tentunya itu adalah makam Cina, makam orang-orang Cina yang sudah lama atau sudah tua. Singkat cerita, mereka memadu kasih di situ. Tak terasa setan pun ikut nimbrung di situ, sehingga mereka menjadi lupa daratan. Dan terjadilah saling peluk, saling piting, saling beles, saling jumbu, saling anu, saling itu, saling ono, saling ini, dan lain sebagainya. Dan terjadilah perbuatan asusila atau perbuatan ilegal karena dilakukan oleh sepasang kekasih yang belum resmi menikah, alias mereka berzina di dekat pekuburan itu. Mereka dengan nafsunya saling teken, saling anu, saling pokoknya ya seperti itulah, seperti yang diperagakan oleh kakek Sugiono yang beredar luas di jagat maya atau di link-link yang sudah disediakan oleh Pak Google. Setelah sekian menit, kurang lebih 5 menit, dia melepaskan hasratnya, maka terjadilah sesuatu yang di luar dugaan mereka. Setelah merasa klimaks, mereka ingin menyudahi, tetapi yang terjadi adalah mereka tidak bisa dilepas, alias si anunya Ferdi nyangkut di dalam goanya si Dewi, sehingga mereka kebingungan dan mulai kepanikan, sehingga mereka saling menyalahkan. Si Ferdi menyalahkan si Dewi menyalahkan si Ferdi. Akhirnya mereka saling jotos, saling adu tinju, saling cakar, saling ludah, saling gigit, dan saling terjadilah baku hantam antara keduanya, antara Ferdi dan Dewi. Mereka beringas karena kalap, karena anu-anunya lengket,
sehingga mereka kalap, panik, takut, terus berbagai macam campur aduk, merasa berdosa, merasa bersalah. Bagaimana kalau ketahuan kedua orang tuanya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka mereka akhirnya menjadi kelelahan karena saling jotos, saling cakar, saling gigit, dan saling segala macam kekerasan mereka lakukan. Akhirnya muka mereka menjadi rusak. Si Ferdi mencakar muka si Dewi mencakar muka si Ferdi. Akhirnya muka mereka pada mengelupas. Dan beberapa saat kemudian mereka terjatuh dari atas balai-balai gubuk itu hingga ke tanah. Dan pada akhirnya mereka pun terbulai. Dan mereka sangat-sangat ketakutan. Dan di sela-sela mereka ketakutan sambil berusaha untuk melepaskan diri dari dempetnya, mereka mendengar suara bahwasanya kalian terkutuk, kalian melakukan perbuatan tercela di tempat kami, kalian akan segera menanggung akibatnya. Kalaplah mereka mendengarkan suara itu. Kebetulan dua-duanya mendengarkan suara itu. Mereka semakin saling menyalahkan dan mereka kembali beradu jotos. Mereka berantem dengan kondisi yang dempet. Dan pada akhirnya malam pun tiba. Mereka masih terengah-engah dan mereka belum bisa melepaskan diri karena goanya si Dewi semakin menyempit. Dan anunya si Ferdi pun semakin tergenjat. Dan akhirnya pagi pun tiba. Dan saat pagi itulah mereka berdua saling mencurahkan penyesalannya. Akhirnya mereka berdua pun saling mencekik. Dan akhirnya mereka berdua pun meninggal dunia dalam kondisi gancet. Dan beberapa jam kemudian ditemukan oleh orang yang sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dia kaget melihat ada dua makhluk atau dua manusia berlainan jenis yang saling tindih. Nah, akhirnya dia deketin dan alangkah terkejutnya lah dia ketika melihat dua makhluk berlainan jenis, yaitu si Ferdi dan si Dewi itu telah mati dalam kondisi gancet. Akhirnya si bapak tua yang sedang mencari rumput itu berlarilah dia ke kampungnya dan melaporkannya kepada Pak RT atau Pak Lurah di situ. Dan akhirnya warga pun berdatangan untuk menyaksikan. Dan setelah mereka meneliti keadaan dua mayat yang sedang gancet itu, dia tidak menemukan identitasnya. Untuk itu mereka berinisiatif untuk segera menguburkannya saja di dekat makam Cina itu. Dan setelah dikuburkan, mereka pun akhirnya pulang kembali ke desanya. Dan cerita pun berakhir. Semoga cerita ini walaupun saya sampaikan dengan tergagap-gagap dan tidak lancar bicara saya, dan ini cerita ini berdasarkan kisah nyata, yaitu kisah tentang dua siswa-siswi SMA yang melakukan zina di dekat makamnya Cina kuno ya, Cina. Dan memang terjadi gancet, dan dua sejoli ini tidak membawa identitas sehingga mereka harus dikuburkan di situ. Dengan peristiwa seperti ini menjadi pelajaran bagi kita, jauhi yang namanya zina. Zina itu tidak diperbolehkan atau perbuatan yang dosa besar. Zina itu sangat dilarang. Mendekati zina pun dilarang, apalagi melakukan zina. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Selesai. Assalamualaikum.